Wabarakatuh. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan ulumul hadis kami yang berjudul yaitu kodifikasi hadis. Yang dimana kami akan membahas baik itu definisi, sejarahnya, serta kodifikasi hadis pada abad 2 Hijriah, abad 3 Hijriah, abad 4 sampai 7 Hijriah, dan abad sampai masa sekarang. Dan kami juga membahas baik itu dampak maupun faktor terjadinya kodifikasi hadis. Baik, langsung Bisa saja yang ditampilkan makalahnya si Guslina? Bisa ditampilkan? bisa, Pak. Gimana ya? Coba silakan tampilkan. Atau yang lain bisa bantu untuk menampilkan? Bisa ada yang mau bergabung ya, Farhan. Maaf, Pak. Kayaknya gimana ya? Coba lanjut saja. Silakan. Yang mana pembahasan pertama yaitu definisi dari kodifikasi hadis. Yang mana kata hadis, kata kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-tadwin, yang berarti codification, yaitu mengumpulkan dan menyusun. Secara istilah, kodifikasi hadis adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi secara resmi berdasar perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personel yang ahli dalam masalah ini. Bukan hanya dilakukan secara perorangan ataupun untuk kepentingan pribadi. Kodifikasi hadis yang dimaksudkan di sini adalah penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis-hadis Nabi yang dilakukan berdasarkan perintah resmi Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, yaitu Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yang kemudian kebijakannya itu ditindaklanjuti oleh para ulama di berbagai daerah hingga pada masa-masa berikutnya. Hadis-hadis juga terbukukan dalam kitab-kitab hadis lainnya. Yang selanjutnya yaitu sejarah kodifikasi hadis, yang dimana pada abad pertama Hijriyah, mulai dari masa Rasul, masa Khulafaur Rasyidin, dan sebagian besar zaman Muawiyah, yakni hingga akhir abad pertama Hijriyah, hadis-hadis itu berpindah dari mulut ke mulut. Masing-masing perawi meriwayatkannya berdasarkan kepada kekuatan hafalannya. Yang mana ketika masa Rasulullah, hadis melekat dalam memori para sahabat dan belum banyak ditulis. Bahkan di awal-awal wahyu, hadis dilarang untuk dicatat karena khawatir bercampur dengan Al-Quran. Yaitu yang selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebenarnya sudah mulai tampak kebutuhan akan hadis, terutama pada masalah-masalah khalifah sendiri tidak tahu dan belum mendapatkannya secara langsung dari Rasulullah. Namun hal itu masih sangat minim sekali dan hanya terbatas pada ketidaktahuan sahabat pada satu kasus yang pernah ada di masa Rasulullah, tapi kemudian diselesaikan oleh sahabat yang lain yang menyaksikannya secara langsung pada masa Rasul, yang dimana perkembangan Islam yang semakin pesat pada masa Umar bin Khattab memulai pemerintahan meniscayakan perlunya tenaga pengajar agama.
atau penyambung lidah Rasulullah serta menyampaikan petuah-petuah Rasulullah mengenai berbagai hal yang terkait dengan kehidupan manusia. Yang dimana kodifikasi hadis secara resmi terjadi pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah, yang dimana proses kodifikasi hadis ini baru dilakukan pada masa ini, dimulai dengan khalifah mengirimkan surat ke seluruh penjabat dan ulama di berbagai daerah pada akhir tahun 100 Hijriah, yang berisi perintah agar seluruh hadis Nabi di masing-masing daerah segera dihimpun. Yang selanjutnya yaitu kodifikasi hadis abad 2 Hijriah, yang dimana pada abad kedua ini, para ulama dan aktivitas kodifikasi hadis tidak melakukan penyaringan dan pemisahan. Mereka tidak membuka hadis-hadis saja, tetapi fatwa sahabat dan tabi'in juga dimasukkan ke dalam kitab-kitab mereka. Dengan kata lain, seleksi hadis pada abad kedua ini, di samping juga memasukkan hadis-hadis Nabi, juga perkataan para sahabat dan para tabi'in juga dibukukan. Sehingga dalam kitab-kitab ini terdapat hadis-hadis marfu', hadis-hadis mauquf, dan hadis-hadis maktub. Di samping itu, pada abad kedua ini juga diwarnai dengan meluasnya pemalsuan hadis yang telah ada semenjak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan menyebabkan sebagian ulama pada abad ini tergugah untuk mempelajari keadaan para perawi hadis. Di samping pada waktu itu memang banyak para perawi yang lemah, meskipun tidak berarti pada abad pertama tidak ada perhatian sama sekali terhadap keberadaan para perawi hadis. Dan selanjutnya yaitu kodifikasi hadis pada abad ketiga Hijriah, yang mana ketika pada abad ketiga Hijriah ini merupakan masa penyaringan dan pemisahan antara sabda Rasulullah dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Masa penyelesaian ini terjadi pada zaman Bani Abbasiyah, yakni masa Al-Ma'mun sampai Al-Muqtadir, yang mana periode penyelesaian ini terjadi karena pada masa tadwin belum bisa dipisahkan antara hadis marfu, mauquf, dan maktub, hadis yang dhaif dari yang sahih, adapun hadis yang maudhu masih tercampur dengan yang sahih. Pada saat itu pula mulai dibuat kaedah-kaedah dan syarat-syarat untuk menentukan apakah suatu hadis itu sahih atau dhaif. Para perawi pun tidak luput dari sasaran penelitian mereka untuk diteliti kejujuran, kekuatan hafalan, dan lain sebagainya. Materi kodifikasi yang dibukukan pada abad ini dipisahkan antara hadis Nabi, pendapat sahabat, dan tabi'in. Meskipun hadis-hadis yang dihimpun tidak diterangkan antara yang sahih, hasan, dan dhaif, yang mana para ulama mengkodifikasikan hadis-hadis dalam kitab-kitab mereka dalam keadaan masih tercampur antara ketiga macam hadis tersebut. Mereka hanya menulis dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi lengkap dengan sanadnya, yang kemudian kitab-kitab hadis hasil karya mereka disebut dengan istilah Al-Musnad. Yang selanjutnya yaitu kodifikasi hadis abad ke-4 sampai ke-7 Hijriah, yang mana jika pada abad pertama, kedua, dan ketiga hadis berturut-turut mengalami masa periwayatan, penulisan, dan penyaringan dan dari fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in dan hadis yang telah oleh ulama mutaqaddim tersebut mengalami sasaran baru, yakni dihafal dari diselidiki sanadnya oleh ulama al-mutaakhir, yang mana mereka berlomba-lomba untuk menghafal sebanyak-banyaknya hadis yang telah terdewan itu, hingga tidak mustahil sebagian dari mereka sanggup menghafal beratus-ratus ribu hadis. Pada abad keempat ini juga merupakan abad pemisah antara ulama mutaqaddimin yang dalam menyusun kitab hadis mereka berusaha sendiri menemui para sahabat atau tabi'in penghafal hadis dan kemudian meneliti sendiri dengan ulama mutaakhirin yang dalam usahanya menyusun kitab-kitab hadis.
Mereka hanya menukil dari kitab-kitab yang telah disusun oleh mutaqaddimin. Pada periode keempat ini, yakni hadis pada masa intisyar riwayah alam syar, semakin banyak sahabat kecil dari tabi'in yang menjadi pengajar agama Islam dan penyambung lidah Rasulullah, sehingga para pencari hadis dan cerita-cerita yang berkait dengan Rasulullah dicari dan dikumpulkan. Hanya saja pengumpulannya baru sebatas dilakukan oleh para individu dan belum ada koordinasi dengan pihak para khulafa Umayyah. Yang selanjutnya yaitu kodifikasi hadis pada abad ke-7 sampai sekarang. Kodifikasi hadis yang dilakukan pada abad ke-7 dilakukan dengan cara membentuk isi kitab-kitab hadis, mensyarahnya, dan menyusun kitab-kitab takhrij, membuat kitab-kitab jami' yang umum. Kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis hukum, mentakhrij hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab, mentakhrij hadis yang terkenal di masyarakat. Menyusun kitab takhrij mengumpulkan hadis-hadis disertai dengan menerangkan derajatnya. Periode ini memang tidak jauh berbeda dengan abad sebelumnya, ketika muncul kitab-kitab hadis yang model penyusunannya hampir sama seperti penyusunan kitab-kitab jami', kitab-kitab takhrij, at-taraf, kecuali penulisan dan pembukuan hadis-hadis yang tidak terdapat dalam kitab hadis sebelumnya dalam sebuah kitab yang dikenal dengan istilah kitab Zuwaid. Yang selanjutnya pembahasannya akan dibahas oleh saudari kita, Septi. Kepada Septi disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan dampak kodifikasi hadis yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz terhadap pengembangan ilmu hadis di kalangan umat Islam. Yaitu, kodifikasi hadis yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz pada awal abad ke-8 memiliki dampak yang sangat besar terhadap pengembangan ilmu hadis di kalangan umat Islam. Berikut beberapa dampak signifikan yang dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu peningkatan disiplin dalam pengumpulan hadis. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, beliau menginstruksikan para gubernur dan pejabat di wilayah kekuasaannya untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih daripada sahabat dan tabi'in. Hal ini membuka jalan bagi pengembangan disiplin ilmu hadis yang lebih terstruktur. Para ulama mulai mengumpulkan dan menulis hadis secara sistematis dengan memperhatikan keaslian dan kredibilitas riwayatnya. Dengan adanya kebijakan ini, hadis yang sebelumnya tersebar tanpa kontrol dapat dikumpulkan dan dianalisis lebih teliti. Dampak ini berlanjut dengan pengembangan ilmu kritis terhadap sanad atau rantai perawi dan matan atau isi hadis yang akhirnya melahirkan ilmu-ilmu seperti ilmu al-jar wa al-ta'dil atau ilmu kritik perawi dan ilmu mustalah hadis atau ilmu istilah hadis. Hal ini penting karena ulama mulai memeriksa kualitas perawi hadis untuk memastikan keaslian hadis yang mereka terima. Yang kedua yaitu pengembangan kode etik dalam penulisan hadis, yaitu kodifikasi yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz juga mengarah pada pengembangan kode etik yang ketat dalam penulisan hadis. Sebelumnya banyak hadis yang tidak terjamin kebenarannya karena dicatat tanpa pengawasan yang ketat. Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan agar hanya hadis yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang dapat ditulis dan disebarkan. Yang ketiga, pengaruh terhadap karya-karya hadis awal. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz ini memberikan pengaruh terhadap karya-karya hadis yang berkembang setelahnya. Para ulama yang hidup setelah masa Umar bin Abdul Aziz seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim mengikuti jejaknya dengan menulis dan mengkodifikasi hadis secara lebih teratur dan sistematis. Hal ini berkontribusi pada terbentuknya koleksi-koleksi hadis terkenal seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim
yang menjadi rujukan utama dalam ilmu hadis. Yang keempat yaitu penyebaran ilmu hadis yang lebih luas, yaitu kodifikasi hadis pada masa Umar bin Abdul Aziz juga mempermudah penyebaran ilmu hadis ke seluruh wilayah kekuasaan Islam yang luas. Dengan adanya kitab hadis yang terstruktur dan terjamin keasliannya, para ulama di berbagai daerah dapat mengakses hadis-hadis yang sahih. Hal ini memfasilitasi berkembangnya sekolah-sekolah fikih dan mazhab di berbagai wilayah Islam, yang selanjutnya memperkaya khazanah ilmu hadis di kalangan umat Islam. Yang kelima yaitu meningkatkan ketelitian dalam membedakan hadis sahih dan dhaif. Salah satu dampak terbesar dari kodifikasi yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz yaitu meningkatnya ketelitian dalam membedakan antara hadis yang sahih dan dhaif atau lemah. Dalam upaya pengumpulan hadis, para ulama diberi arahan untuk menerima hadis yang diragukan keasliannya. Hal ini memotivasi pengembangan ilmu kritik hadis yang memisahkan hadis-hadis yang dapat diterima dari yang tidak dapat diterima berdasarkan kriteria ilmiah yang ketat. Yang keenam yaitu peran dalam pembentukan ilmu hadis modern. Pada masa jangka panjang, kodifikasi hadis pada masa Umar bin Abdul Aziz memberikan fondasi bagi berbagai perkembangan ilmu hadis yang lebih modern. Para ilmuwan dan ahli hadis yang datang kemudian memanfaatkan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam penyusunan karya-karya besar mereka. Yang kedelapan yaitu faktor-faktor pendorong kodifikasi hadis. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi dan mendorong Khalifah Umar bin Abdul Aziz memprakarsai ide untuk mengkodifikasi hadis, yaitu faktor internal. Yang pertama yaitu mengajarkan baca tulis. Islam agama yang sempurna dan paripurna, agama yang mengangkat harkat martabat manusia. Islam sangat memperhatikan pendidikan dan peradaban. Terbukti pada ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad yaitu perintah untuk membaca. Allah juga bersumpah demi pena pada surat Al-Qalam yaitu wal qalami wa ma yasturun. Terlihat bagaimana Rasulullah membentuk tim penulis wahyu yang mencatat dan mendokumentasikan ayat Al-Quran. Rasulullah juga meminta para tawanan perang untuk mengajarkan baca tulis kepada kaum muslimin sebagai harga tebusan. Selain itu, Rasulullah juga meminta sahabat untuk menuliskan beberapa surat perjanjian dan mencatat administrasi negara. Yang B, cinta kepada Rasulullah. Para sahabat sangat mencintai Rasulullah. Mereka sangat mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sampai Urwah bin Mas'ud yang kala itu belum memeluk Islam sangat heran dan kagum melihat sahabat Rasulullah. Ia berkata, sungguh aku telah banyak melihat para raja dan penguasa. Aku telah melihat Kaisar Raja Romawi, Kisra Raja Persia, dan Raja Najasyi. Sungguh aku tidak pernah melihat raja diagungkan oleh rakyatnya sebagaimana Muhammad diagungkan oleh sahabatnya. Ini adalah kesaksian orang yang belum beriman melihat bagaimana para sahabat sangat mengagungkan Rasulullah. Maka bisa dipastikan para sahabat sangat memerhatikan Rasulullah. Karena Rasulullah adalah teladan dalam segala aspek kehidupan. Apa yang Rasulullah katakan diingat dan dicatat. Apa yang Rasulullah perbuat dicontoh dan diamalkan. Tidak ada yang terlewat dari kehidupan Rasulullah. Yang C yaitu izin dari Rasulullah. Memang Rasulullah pernah melarang penulisan hadis. Diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda yang artinya, jangan kalian menulis dariku.
Siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah. Riwayatkanlah hadis dariku dan tidak mengapa. Dari hadis di atas terlihat Rasulullah melarang pencatatan hadis dan memboleh meriwayatkan hadis dengan hafalan dan secara verbal. Tetapi tidak sekali riwayat dan hadis yang mengatakan Rasulullah mengizinkan untuk menulis hadis. Di antaranya adalah riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, di mana ia menulis apapun yang dikatakan oleh Rasulullah. Hingga suatu hari ia ditegur oleh orang-orang Quraisy lainnya untuk tidak mencatat semua yang dari Rasulullah. Kemudian ia melaporkan hal tersebut dan bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah pun menjawab dengan bersabda yang artinya, tulislah demi zat yang aku dalam genggamannya tidaklah keluar darinya atau mulutku kecuali kebenaran. D. Larangannya para faktor penghalang kodifikasi hadis. Hilangnya faktor penghalang kodifikasi hadis. Sepeninggal Rasulullah, Khalifah Umar bin Khattab sempat terbesit untuk menulis dan mengkodifikasikan hadis. Ia pun meminta saran kepada sahabat yang lain. Ia juga beristikharah selama sebulan untuk mempertimbangkan ide ini. Ketika kondisi sudah terkendalikan, mushaf Al-Quran sudah diperbanyak dan disebarkan di zaman Khalifah Utsman, maka hadis sudah aman untuk dikodifikasikan. Yang E yaitu melemahnya kemampuan menghafal. Bangsa Arab adalah bangsa yang tidak bersandar pada tulisan melainkan pada hafalan. Mereka mempunyai kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa. Maka tak heran sejarah mencatat mereka bisa menghafal dari hanya sekali mendengar. Kemudian negara Islam semakin meluas, bangsa non-Arab juga semakin banyak yang memeluk Islam. Begitu juga semakin banyak ilmu dan adat baru yang masuk. Proses asimilasi pun terjadi, meskipun tidak sedikit dari bangsa non-Arab, khususnya para ulama dan pelajar yang juga ikut mempertahankan tradisi menghafal ini. Tetapi secara umum kebiasaan masyarakat sudah bergeser kepada tulisan, kemampuan dan daya menghafal pun turun. Yang B yaitu faktor eksternal. Yang pertama, maraknya kebohongan dan pemalsuan hadis. Di antara faktor pendorong kodifikasi hadis adalah semakin maraknya kebohongan dan pemalsuan hadis, khususnya pasca pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Ibnu Sirin mengatakan bahwa dulu periwayatan hadis masih aman tanpa sanad. Tetapi setelah kejadian musibah fitnah dan terbunuhnya Utsman bin Affan, kami selalu bertanya sebutan sanad kalian. Sibai mengatakan bahwa tahun 40 Hijriah adalah tahun pemisah antara kemurnian hadis dengan hadis yang sudah tercampuri dengan kepalsuan. Adapun penyebab pemalsuan semakin marak dan merajalela disebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama perbedaan pandangan politik, yang kedua munculnya kelompok Zandaqoh yang memerangi Islam, yang ketiga perbedaan mazhab fikih dan kalam, yang keempat fanatisme antara golongan, suku, ras, dan bahasa, yang kelima munculnya orang-orang soleh yang berbohong atas nama kebaikan, yang keenam munculnya para pendongeng yang memalsukan hadis, dan yang ketujuh yaitu untuk mendekat kepada penguasa dan dengan membawa hadis yang membuat mereka senang meskipun itu palsu. Dengan semakin maraknya pemalsuan hadis, kodifikasi hadis terdorong untuk segera dilaksanakan demi kemurnian dan selamatnya hadis, karena penjagaan hadis dan sanadnya ini termasuk penjagaan agama. Sekian pembahasan dari saya.
Baik, sekian dari diskusi makalah kami. Jika teman-teman berkenan untuk bertanya, silakan ajukan tangan. Kita ambil absen dulu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Agus Salim ada? Hadir, Pak. Anissa Fitriani, Hadir, Pak. Azizun Firdaus. Tak ada. Fakhrul Mubarak, Hadir, Pak. Farhan Aiman, Hadir, Pak. Hadir. Fauzan Arik, Hadir, Pak. Fauzul Mujahid, Hadir, Pak. Perdi Hasayangan, Hadir, Pak. Buslina, Hadir, Ustaz. Ansa Putra. Ansa ada? Tak ada ya. Arpan Harahap, Hadir, Pak. Hasbullah, Hadir, Pak. Iqrar Hakiki, Hadir, Pak. Rem Arif Setiawan, Hadir, Pak. Muhammad Zian. Tak ada. Muhammad Alpiano, Hadir, Pak. Naila Agnia, Hadir, Pak. Raudatul Ilmi, Hadir, Pak. Repa Bunga. Tak ada Repa. Rila Aprian. Repa ada? Udah itu Pak, udah keluar kuliah. Berarti tidak ada ya. Ya. Rila Apriana, Hadir, Pak. Saima Putri, Hadir, Pak. Salsa Rahma, Hadir, Pak. Salsabila, Hadir Pak. Septi, Hadir, Pak. Seli Sepetriani, Hadir Ustaz. Cindy Nadira, Hadir, Pak. Sri Ayub, Hadir, Pak. Saipul Fajri, Hadir, Ustaz. Zikri Ihsan. Hadir, Ustaz. Baik, silakan dilanjutkan ditanggapi. Silakan. Baik, teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Hadir, Ustaz. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Ilmi. Baik, izin bertanya. Baik, silakan. Pertanyaannya, mengapa kodifikasi hadis itu baru dilakukan secara sistematis setelah beberapa abad setelah Rasulullah wafat? Padahal kan hadis itu telah tersebar sejak pada masa sahabat. Bisa dipahami pertanyaannya? Coba diulangi sekali lagi. Kenapa kodifikasi hadis itu baru dilakukan secara sistematis beberapa abad setelah wafatnya Rasulullah? Padahal kan hadis itu sudah tersebar luas sejak masa sahabat. Oh, Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya?
Baik, saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Arik Ramadan. Nah, pertanyaannya, dalam proses kodifikasi hadis, apa yang dilakukan oleh para ulama untuk memastikan suatu hadis itu datanya itu valid? Apa mungkin mengandalkan hanya pada isi hadis atau menilai dan memverifikasi sanad dan matan pada suatu hadis, atau mencocokkan hadis tersebut dengan tafsir Al-Quran, atau bahkan mengutip dari sumber yang paling banyak ditemukan? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Raudatul Ilmi, yaitu mengapa kodifikasi hadis baru dilakukan secara sistematis beberapa abad setelah wafatnya Nabi. Padahal telah tersebar hadis telah tersebar luas sejak masa sahabat. Yaitu jawabannya, kodifikasi hadis baru dilakukan secara sistematis beberapa abad setelah wafatnya Nabi Muhammad karena adanya kekhawatiran hadis akan hilang dan dipalsukan. Alasannya yaitu hadis berpotensi hilang karena banyaknya penghafal hadis yang meninggal. Hadis berpotensi dipalsukan oleh kelompok menyimpang. Hadis berpotensi bercampur dengan ajaran Al-Quran, dan hadis berpotensi menimbulkan kesalahan. Hadis berpotensi menimbulkan perpecahan. Bagaimana Rodatul Ilmi? Jadi intinya hadis itu dilakukan secara sistematis agar tidak hilang karena banyak para penghafal. Gimana? Karena kan banyaknya penghafal Al-Quran yang meninggal karena dari itulah takut terjadinya pemalsuan hadis-hadis gitu. Oke. Jelas, Oke, Ilmi? Jelas. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya apa lagi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Arik, yaitu pertanyaannya, dalam proses kodifikasi hadis, apa yang dilakukan oleh para ulama untuk memastikan validitas suatu hadis? Apakah dengan cara mengandalkan hanya pada isi hadis, atau dengan menilai dan memverifikasi sanad dan matan hadis, atau mencocokkan dengan tafsir Al-Quran, atau mengutip dari sumber yang paling banyak ditemukan? Jawab, yaitu yang dimana para ulama memastikan validasi suatu hadis dengan menilai dari memverifikasi sanad dan matannya, yang dimana sanad ini gunanya untuk memeriksa kredibilitas perawi, keakuratan hafalan, dan kesinambungan rantai periwayatan. Yang kedua yaitu dengan cara melihat dari matannya, yang dimana dalam matan ini itu dapat mengkaji isi hadis, memastikan bahwasannya matan dalam hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, pikiran atau hadis sahih lainnya. Itu juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan ilmu jarh wa ta'dil, yaitu dengan menilai
kredibilitas perawi berdasarkan catatan para ulama, atau juga bisa dilakukan dengan membandingkan dengan riwayatan lainnya yang lebih sahih. Apakah saudara Arik? Baik, Gimana? baik. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Silakan yang lain. Ya, Salsarahma Kumala. Mengapa pada abad keempat Hijriah terjadi pergeseran dari pencarian hadis langsung ke sahabat atau tabi'in ke periwayatan berdasarkan kitab-kitab yang sudah ada? Mohon diulangi lagi soalnya, Sal. Mengapa pada abad keempat Hijriah terjadi pergeseran dari pencarian hadis langsung kepada sahabat ke periwayatan berdasarkan kitab-kitab yang sudah ada? Ya, silakan yang lain dulu. Kalau belum, silakan jawab dulu. Makalah. Baik, saya akan menjawab soal dari saudari Salsa, yang dimana itu mengapa di abad 4 Hijriah terjadi pergeseran dari hadis yang langsung dari sahabat itu berpindah kepada riwayatan buku yang sudah ada. Itu terjadi karena disebabkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu yang telah disebutkan tadi, berkurangnya perawi langsung atau generasi sahabat dan tabi'in yang sudah meninggal, sehingga hadis tidak lagi bisa diperoleh langsung dari mereka. Yang kedua yaitu kodifikasi hadis yang sudah matang. Contoh kitabnya seperti itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lainnya yang telah disusun dengan metode ilmiah, sehingga periwayatan lebih mengandalkan sumber tertulis yang terverifikasi. Dan selanjutnya yaitu standarisasi dan kestabilan ilmu hadis, yang dimana ilmu hadis berkembang pesat dan para ulama lebih mengandalkan kitab-kitab hadis yang telah melewati proses verifikasi. Yang selanjutnya yaitu menghindari kesalahan dan pemalsuan, yaitu menggunakan kitab hadis yang sudah dikodifikasi dianggap lebih aman dibandingkan periwayatan lisan yang rentan terhadap kesalahan atau penyimpangan atau keliruan dalam periwayatan hadis. Gimana, Salsa? Paham, paham. Kasih. Oke, sama-sama. Ya, silakan yang lain.
Ada lagi? Baik, apa tadi pertanyaan pertama? Penyaji? Pertanyaan pertama ini, Pak. Mengapa kodifikasi hadis baru dilakukan secara sistematis beberapa abad setelah wafatnya Nabi? Padahal hadis telah tersebar luas sejak masa sahabat. Ya, ini bisa dijawab dengan apa yang menjadi faktor para ulama, khususnya Umar bin Abdul Aziz, melakukan atau menginstruksikan secara resmi kodifikasi hadis. Nah, dalam video yang saya sampaikan mungkin sudah ada ya. Paling tidak ada 4 alasan atau 4 faktor yang mendorong pengumpulan dan pengkodifikasian hadis. Yang pertama, tidak adanya penghalang untuk menuliskan dan membukukan hadis. Penghalang itu kekhawatiran bercampurnya hadis dengan Al-Quran. Karena yang mempelopori pengkodifikasian hadis itu kan Umar bin Abdul Aziz, itu yang terkenal. Walaupun sebelumnya ada ayahnya Abdul Aziz bin Marwan itu sudah melakukan kodifikasi, tapi belum efektif karena kapasitas dia sebagai gubernur Mesir itu yang menanggapi hanya beberapa orang ulama di Mesir saja. Nah, sementara barulah anaknya Umar bin Abdul Aziz, dia sebagai khalifah, nah, itu lebih efektif untuk memberikan instruksi pengkodifikasian hadis. Nah, dan Umar itu jadi khalifah tahun 99 Hijriah sampai tahun 101. Dia diangkat jadi khalifah pada umur 36 tahun. Sampai umur 39 tahun, kemudian beliau mati diracun oleh pembantunya sendiri. Tapi kesejahteraan masyarakat itu sudah sangat luar biasa. Nah, berarti itulah Umar bin Abdul Aziz yang mempelopori kodifikasi hadis. Yang pertama, dia melihat tidak ada lagi penghalang untuk menuliskan dan membukukan Al-Quran. Tak ada kekhawatiran akan bercampurnya hadis dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hadis tidak dibukukan, khawatir akan hilang. Khawatir akan hilang dan lenyap. Karena banyaknya para sahabat yang meninggal dunia. Ada yang meninggal karena usia lanjut, ada yang meninggal karena mati syahid. Nah, kalau itu dibiarkan, itu hadis akan hilang dengan sendirinya. Karena tidak dibukukan. Nah, sementara faktor penghalang sudah tidak ada lagi. Nah, itu faktor yang kedua, karena takut akan hilang dan lenyapnya hadis. Kemudian yang ketiga, memang semakin maraknya kegiatan pemalsuan hadis yang dilatar belakangi awalnya oleh faktor politik atau perpecahan politik yang itu terjadi pada tahun 40 Hijriah antara Ali dan Muawiyah. Umat Islam terpecah minimal kepada 3 kelompok. Nah, di antara mereka itu membuat hadis palsu untuk mendukung kelompok mereka. Tapi kemudian hadis palsu bukan hanya dengan motif politik saja. Dari berbagai motif ada. Motif pedagang itu ada. Ada yang berjualan sayur di pasar untuk melariskan dagangannya, dia buat hadis palsu. Nah, hadis palsu yang dibuat pedagang itu diantaranya al-bazinjan sifa'un likulli da'in. Terung itu adalah obat segala sesuatu. Nah, padahal ini bukan hadis. Ternyata setelah diteliti, yang membuat hadis ini adalah seorang pedagang terung di pasar untuk melariskan dagangannya. Nah, itu faktor yang ketiga, karena begitu maraknya pemalsuan hadis. Nah, baik karena faktor perpecahan politik, perbedaan mazhab,
dalam fikih dan juga dalam akidah dan lain sebagainya, atau kepentingan-kepentingan duniawi yang lain, sehingga hadis palsu itu tidak sudah begitu tersebar luas. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal dalam penelitian dia, dalam pencarian dia terhadap hadis, dia berhasil menemukan 1 juta hadis. Lalu dia seleksi dan dimasukkan ke dalam musnadnya itu hanya sekitar 40 ribuan saja. Selebihnya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu, kebanyakan palsu. Imam Bukhari berhasil mengumpulkan hadis itu sebanyak 600 ribu hadis. Nah, yang dia masukkan ke dalam kitab sahihnya yang tak berulang lebih kurang 2.750 saja dari 600 ribu. Nah, jadi karena begitu maraknya pemasukan hadis, maka perlu segera hadis itu dikodifikasi. Alasan yang keempat, karena telah semakin luasnya daerah kekuasaan Islam, disertai dengan semakin banyak dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Nah, maka ini menuntut mereka untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dari hadis Nabi, selain daripada Al-Quran. Karena Al-Quran itu masih bersifat umum, kecuali dalam hal-hal tertentu saja, Al-Quran itu berbicara secara khusus. Nah, oleh karena itu, untuk menjelaskan dan mengaplikasikan makna Al-Quran yang umum itu diperlukanlah hadis Nabi. Nah, jadi pentingnya hadis ditulis agar mereka yang baru ditaklukkan wilayahnya, mereka yang baru masuk Islam, itu bisa lebih beramal dengan ajaran Islam berdasarkan hadis Nabi. Nah, itu 4 faktor. Itu kira-kira. Apalagi yang ada lagi? Ada lagi tentang ini? Baik, pertanyaan berikutnya apa lagi? Ada Pak, yaitu Pak, dalam proses kodifikasi hadis, apa yang dilakukan oleh para ulama untuk memastikan validitas suatu hadis? Apakah dengan cara mengandalkan hanya pada isi hadis atau dengan menilai dan memverifikasi hadis dan matan hadis? Atau mencocokkan dengan tafsir Al-Quran atau mengutip dari sumber yang paling banyak? Nah, dalam hal ini, para ulama menempuh 2 metode kritik, yang itu harus secara berurutan. Pertama, kritik terhadap sanad. Sanad itu siapa orangnya. Kemudian di samping menilai orangnya, dhabit atau adil, siqah, juga menentukan sejarah hidupnya, kemudian juga meneliti sampai kepada lafaz tahammul walada yang dipakai. Artinya yang pertama itu kritik sanad. Nah, bagaimana cara kritik? Mereka kalau ada orang yang berbicara atau mengatakan hadis Nabi, itu akan diteliti pribadinya. Pribadinya akan diteliti, disebutkan siapa betul nama orangnya, kapan dia lahir, kapan dia wafat, siapa saja guru-gurunya dalam menerima hadis, siapa saja murid-muridnya yang menerima hadis daripada dia, kemana saja dia pergi rihlah mengembara mencari hadis, kemudian bagaimana kualitas pribadinya, apakah orang adil atau dhabit. Itu diteliti sejelimet mungkin oleh para ulama hadis. Nah, kalau dia bukan orang yang adil, berarti dia tidak bisa memenuhi persyaratan sebagai orang yang diterima periwayatannya. Itu kritik sanad. Kemudian meneliti tentang ketika dia menerima dan menyampaikan hadis, apakah terjadi pertemuan langsung, sehingga disebut ittisal, bersambung atau tidak. Kalau tidak bersambung, berarti hadisnya dhaif. Nah, jadi 5 kriteria hadis sahih itu sudah dipraktekkan oleh para ulama hadis dalam menyeleksi hadis yang mereka cari di lapangan. Dari guru-guru mereka yang tersebar di berbagai wilayah, itu sudah mereka terapkan. Nah, maka di samping mereka menulis kitab hadis seperti Imam Al-Bukhari, di samping menulis kitab Sahih Bukhari, Adabul Mufrad, dia juga menulis kitab Tarikh Ruwah, At-Tarikh. Itu berisikan tentang biografi para perawi, siapa nama lengkapnya, terdiri dari namanya, kunyahnya, lakopnya, nasabnya, tahun lahir, tahun wafat, guru, murid, kemana rihlanya,
Kemudian bagaimana penilaian para ulama kritik terhadap pribadinya, itu dicatat. Nah, lalu diterapkanlah kaidah ittisalus sanad, kaidah adil dan dabit, apakah ada sas dan ilat atau tidak. Itu baru penelitian sanad. Lalu setelah terbukti sanadnya itu sahih, benar, bisa dipertanggungjawabkan, ulama tidak cukup hanya kepada sanad saja. Mesti dilanjutkan dengan penelitian matannya. Nah, penelitian matan ini itu banyak cara. Di antaranya, pertama, menguji kebenaran matan itu berdasarkan kebenaran ayat Al-Quran. Nah, walaupun sanadnya sahih, tapi kalau bertentangan dengan ayat Al-Quran, hadis itu tidak akan diamalkan atau dianggap tidak sahih. Nah, contoh, ada hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berarti sanadnya sahih. Dalam riwayat ini disebutkan, innal mayyita la yu'azzabu bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya seorang mayat itu, dia disiksa disebabkan tangisan saudaranya atasnya. Nah, ini riwayat Imam Bukhari. Sampai-sampai Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar ini menerima hadis ini, tapi dibantah oleh Aisyah. Kata Aisyah, hadis itu tak benar. Apa sebab? Karena cukuplah ayat Al-Quran yang menjadi ukuran. Dalam Al-Quran disebutkan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang jiwa tidak akan menanggung beban dosa orang lain. Nah, sekarang apa pula dosa orang yang sudah meninggal harus menanggung beban orang yang masih hidup. Yang menangis kan orang yang masih hidup. Yang bersalah orang yang masih hidup. Yang meratap orang yang masih hidup. Kenapa pula mayat yang menanggung dosanya? Itu tak sejalan dengan ayat. Ayat mengatakan seseorang hanya akan menanggung dosa yang dia perbuat. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan menanggung dosa orang lain. Nah, maka hadis itu bertentangan dengan makna ayat Al-Quran. Kata Aisyah, nah itu khusus untuk orang-orang Yahudi yang meratapi kematian salah seorang keluarganya dengan cara sampai meratap. Tapi bukan bagi orang-orang beriman. Nah, kemudian bagaimana lagi caranya? Ini disebutkan oleh Ad-Dami ini dalam kitabnya. Boleh antum cari nanti kitabnya, tapi belum ada terjemah kayaknya ini. Kitabnya ini Maqais Naqdi Mutunis Sunnah. Maqais Naqdi Mutunis Sunnah oleh Ad-Dami ini. Nah, jadi yang pertama menguji matan hadis berdasarkan ayat Al-Quran. Yang kedua menguji matan hadis berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga, menguji matan hadis dari jalur periwayatan yang satu dibandingkan atau ditimang-timang dengan riwayat yang lain. Hadisnya sama. Artinya hadisnya satu, tapi bandingkan dengan riwayat yang lain. Nah, kalau ada keganjilan dalam satu riwayat, maka riwayat yang ganjil itu akan ditetapkan sebagai hadis saz. Berarti matannya ada sas. Yang sas itu akan dianggap lemah. Nah, mungkin pernah Ustaz saya berikan contoh hadis tentang bid'ah. Di mana dalam hadis tentang bid'ah itu, lafaz yang familiar, baik riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan yang lain kira-kira, wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang muhdasah, yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin atau wa kulla bid'atin dolalah. Setiap perkara yang setiap perkara yang bid'ah itu sesat. Wa kulla dolalatin finnar. Dan semua perkara yang sesat di neraka. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan beberapa jalur yang berkenaan di sini, ternyata ditemukan hadis tentang bid'ah ini diriwayatkan dari dua orang sahabat. Pertama Jabir bin Abdullah, yang kedua Sariyah bin Irbad. Sariyah bin Al-Irbad. Dari jalur Jabir bin Abdullah sampai kepada Mukharij Imam Muslim, sampai kepada Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i. Nah, kemudian dari Sariyah bin Irbad ada Imam Muslim, At-Tirmizi, tidak ada An-Nasa'i. Satu-satunya lapas matan yang mengatakan lapas wa kulla dolalatin finnar itu hanya riwayat Imam An-Nasa'i saja.
Riwayat Muslim dari jalur Jabir dan dari jalur Sari bin Ribat tidak ada. Riwayat Abu Daud tidak ada. Riwayat Tirmizi juga tidak ada. Yang ada hanya pada riwayat Imam An-Nasa'i yang satu-satunya menambahkan lapas wa kullu dhalatin finnar. Memang ada juga riwayat dari Ibnu Huzaimah kalau tidak salah. Nah, karena ada keganjilan ini oleh para ulama, lapas wa kullu dhalatin finnar itu tak benar dari Nabi. Dia bukan hadis. Itu adalah saz, tidak bisa diterima. Nah, ini kata Ibnu Taimiyah, dia katakan lapas wa kullu dhalatin finnar itu adalah lapas yang tak pernah disabdakan oleh Nabi. Itu dusta atas nama Nabi itu. Nah, begitu juga apa sebab? Karena lapas ini bertentangan dengan hadis yang lain. Kalau dikatakan kullu dhalatin finnar, semua yang sifatnya sesat berada di neraka, ternyata dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari menyebutkan iza ijtahadal hakimu, kalau seorang hakim itu berijtihad, fasaba falahu ajran, benar ijtihadnya dikasih 2 pahala. Wa iza akhta'a falahu ajrun, kalau salah dikasih 1 pahala. Ternyata ijtihad yang salah, ijtihad yang dolala itu bukan ke perginya, tapi dikasih 1 pahala. Berarti bertentangan dengan hadis wa kullu dhalatin finnar. Nah, maka Ibnu Taimiyah mengatakan lapas wa kullu dhalatin finnar itu tidak benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga menurut seorang ulama bermazhab Maliki namanya Syinkiti, dia katakan hadis itu saz menurut definisi Imam Az-Zahabi. Jadi dhaif yang lapas itu. Walaupun sanadnya sahih, semuanya orang-orang yang siko bersambung, tapi matannya ada sedikit masalah pada lapas wa kullu dhalalatin finnar. Nah, jadi pengujian matan itu bisa dengan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang sahih, kemudian membandingkan antara jalur yang satu dengan yang lain. Kemudian juga berikutnya para ulama menguji kebenaran matan hadis itu dengan fakta sejarah. Kalau tidak sesuai dengan fakta sejarah, itu dianggap hadisnya tidak kuat. Begitu juga kalau pengujian berikutnya, apakah di dalam hadis itu terdapat lapas-lapas yang ganjil yang tak mungkin menjadi sabda Nabi. Umpamanya, ada lapas itu belum ada pada masa Nabi, tapi ada dalam hadis. Ini kan aneh. Ini akan dipertanyakan, diuji. Nah, kalau tidak ditemukan dari sisi makna penggunaan lapas itu, maka hadisnya bisa dianggap tak betul, walaupun sanadnya sahih. Nah, ataupun lapas itu mengandung lapas-lapas yang mustahil diucapkan oleh Nabi. Nah, sehingga ada sebuah hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari yang menceritakan ada seseorang yang menderita sakit kulit kalau tidak salah. Kemudian datang kepada Nabi dan Nabi perintahkan untuk meminum kencing onta. Akhirnya setelah orang yang sakit dia meminum kencing onta, sakitnya sembuh. Ini dia seorang musafir. Kemudian setelah itu dia balik lagi menjumpai pengembala onta tadi, dia bunuh. Nah, ini kan air susu dibalas dengan air tuba. Nah, maka dilaporkan kepada Nabi. Nah, dalam hadis itu disebutkan, Nabi perintahkan cari dia, bunuh dia, potong tangannya, potong kakinya, kemudian congkel matanya. Nah, ini kan tidak merupakan lapas dari Nabi. Apa sebab? Tak mungkin Nabi mengeluarkan kata-kata yang sekejam itu. Nah, maka di sini dianggap dipertanyakan kesohihannya. Benarkah itu lapas dari Nabi atau tidak, atau bagaimana? Nah, jadi pengujian matan hadis diantara juga melalui lapas yang dipakai. Atau lapas itu belum ada pada masa Nabi. Namanya khubul waton. Nah, itu kan belum ada pada masa Nabi. Tapi kok ada dalam hadis. Nah, ini menjadi untuk menguji kebenaran matan hadis. Nah, jadi para ulama menerapkan pengujian sanad, kemudian pengujian matan. Kalau dua-duanya sudah terbukti benar, barulah ditetapkan hadis itu sebagai hadis sahih. Tapi kalau tidak, maka akan ditetapkan sebagai hadis dhaif atau bahkan maudhu. Nah, itu kira-kira. Baik, apa lagi?
Ini Ustadz, mengapa pada abad keempat Hijriah terjadi pergeseran dari pencairan langsung ke periwayatan berdasarkan kitab-kitab yang sudah ada? Iya, karena memang hadis sudah ditulis, sudah dibukukan. Kalau pada sebelum masa hadis dibukukan atau sebelum masa kodifikasi atau pada sebelum abad keempat, abad kedua, nah para ulama hadis itu berusaha mencari riwayat yang paling tinggi. Itu namanya jalur Ali. Jalur Ali itu mana jalur yang paling dekat dengan Nabi. Dan itu menjadi kebanggaan para ulama hadis. Umpamanya, si fulan menjumpai atau mendengar di Sam ada sebuah hadis. Diriwayatkan oleh si A, si B, si C, si D sampai kepada Nabi. Mungkin ada 7 jalur. Lalu hadis sama didengar pula dari sahabat yang berada di Madinah. Di Madinah langsung kepada tabi'in, tabi'in, kemudian sahabat, tabi'in, sahabat. Hanya 3 jalur. Maka yang dia tulis adalah jalur yang pendek ini. Jalur panjang ini akan cenderung diabaikan. Nah, lalu setelah mereka menulis hadis ini, kan banyak ulama-ulama yang menggembara mencari hadis. Mereka tulis dalam kitab mereka. Nah, penulisan mereka itu pada masa-masa awal kadang atau banyak belum lagi memisahkan antara riwayat yang sahih dengan yang dhaif. Nah, maka pada abad keempat itu setelah hadis-hadis dibukukan, tentu objek penelitian mereka adalah yang sudah dibukukan tadi, menyeleksi kualitasnya. Nah, itu lagi pekerjaannya. Kemudian baru lanjut kepada menulis syarah hadis. Nah, itu dimulai pada abad ke-5, ke-6, dan seterusnya. Jadi karena memang hadis sudah dibukukan pada waktu itu. Nah, itu ya kira-kira. Ada lagi yang lain? Udah Ustadz, nggak ada lagi Ustadz. Baik, yang lain masih ada pertanyaannya? Ada lagi yang lain yang masih diam atau kena puasa ini? Baik, kalau tak ada, jadi pertemuan yang ke-7. Maka habis Lebaran, pertemuan yang ke-8 kita langsung ujian tengah semester. Ujian tengah semester nanti insya Allah kita adakan pada pertemuan pertama setelah Lebaran. Soalnya pilihan ganda saja. Jadi antum, yang penting antum pahami dengan baik materi perkuliahan kita. Nanti diberikan soal-soal pilihan ganda. Itu sangat menentukan nilai antum. Salah jawab satu, salah jawab dari pilihan-pilihan itu, nah itu akan menjadi penilaian nanti yang sangat menentukan. Karena UTS itu bobotnya 35%. Nah, tapi kalau seandainya nanti tidak memungkinkan, mungkin dalam bentuk pertanyaan, 5 pertanyaan dan lain sebagainya. Baik, kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.